Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu Khulafaur Rasyidin. Minggu kemarin sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan tentang khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, untuk hari ini saya lanjutkan khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Biografi dari khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkap adalah Utsman bin Affan, tempat lahir di Mekah, gelarnya Dzun Nurain wal Hijratain. Ayahnya bernama Affan bin Abdul As, ibunya bernama Arwa binti Quraisy, dan pekerjaannya adalah berdagang. Nah, di sini gelar dari Khalifah Utsman bin Affan itu adalah Dzun Nurain, yang mempunyai arti dua cahaya. Kenapa Utsman diberi gelar dua cahaya? Karena beliau menikahi dua putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ketika Umar bin Khattab sakit keras karena tertikam oleh budak Persia, beliau membentuk tim formatur yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tugas dari tim formatur ini adalah untuk memilih salah seorang di antara mereka sebagai pengganti Khalifah Umar. Dan Abdurrahman bin Auf dipercaya sebagai ketua tim formatur. Setelah Umar bin Khattab wafat, tim formatur mengadakan rapat. 4 orang anggota tadi mengundurkan diri menjadi calon khalifah, sehingga tinggal 2 orang, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Hasil kesepakatan dan persetujuan umat Islam menyatakan bahwa Utsman bin Affan berhak sebagai pengganti Khalifah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah di usia yang ke-70 tahun, dan beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Jadi Khalifah Utsman diangkat menjadi khalifah, usianya sudah tidak muda lagi ya, sekitar 70 tahun, dan beliau meninggal di usia 82 tahun. Sekarang prestasi Khalifah Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah. Yang pertama adalah kodifikasi Mushaf Al-Quran. Nah, ini pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, wilayah Islam sudah sangat luas, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbedaan dalam pembelajaran Al-Quran di beberapa pelosok wilayah. Perbedaan itu meliputi susunan surahnya atau lafalnya. Suatu hari ada salah seorang sahabat bernama Hudzaifah bin Yaman melihat perselisihan antara tentara Islam ketika menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Masing-masing pihak menganggap cara membaca Al-Quran yang dilakukan adalah yang paling baik. Perselisihan tersebut kemudian dilaporkan oleh Hudzaifah bin Yaman kepada Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya, Khalifah Utsman membentuk sebuah panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Anggotanya adalah Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Tugas yang dilaksanakan oleh tim penyusunan Al-Quran yaitu menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut Mushaf. Dan salinan kumpulan Al-Quran diperbanyak menjadi 4 buah. Prestasi yang kedua dari Khalifah Utsman bin Affan yaitu
renovasi Masjid Nabawi. Nah, awal mulanya Masjid Nabawi ini yang didirikan oleh Rasulullah mempunyai bentuk yang sangat kecil dan sangat sederhana. Dan dengan semakin banyaknya jumlah umat Islam, maka pada waktu kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ini mulai memperluas Masjid Nabawi. Masjid Nabawi telah mulai dibangun sejak masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, yang kemudian dilanjutkan merenovasinya dan diperluas oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selain diperluas, Masjid Nabawi juga dibangun dengan bentuk dan corak yang sangat indah. Prestasi yang ketiga yaitu pembentukan Angkatan Laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus hingga Konstantinopel. Muawiyah yang pada waktu itu menjabat sebagai gubernur Suriah mengusulkan supaya dibentuk Angkatan Laut, dan usulan itu disambut baik oleh Khalifah Utsman bin Affan. Prestasi yang keempat yang dicapai oleh Khalifah Utsman adalah perluasan wilayah Islam yang sudah sangat luas, ya. Perluasan wilayah Islam pada waktu itu sudah mencapai ke wilayah Khurasan yang dibawa pimpinan oleh Sa'ad bin As dan Hudzaifah bin Yaman. Sudah sampai ke Armenia yang dipimpin oleh Salam Rabi'ah al-Bahli, Afrika Utara yang dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad, dan penaklukan Rai dan Azerbaijan yang dipimpin oleh Walid bin Uqbah. Dan sekarang khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap adalah Ali bin Abi Thalib, gelarnya Babul Ilmi Karamallahu wajhah. Lahir di Mekah, ayahnya bernama Abu Thalib, ibunya bernama Fatimah binti As'ad bin Hashim. Wafat di usia 63 tahun. Dan Ali bin Abi Thalib ini adalah menantu dari Rasulullah. Sekarang proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam yang tinggal di Madinah bingung siapa yang akan menggantikan Khalifah Utsman. Kemudian ada usulan untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti Utsman bin Affan. Usulan tersebut disetujui oleh mayoritas umat Islam, kecuali mereka yang pro Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada awalnya, Ali bin Abi Thalib menolak tawaran usulan tersebut dan tidak mau menerima jabatan khalifah. Dia melihat situasinya yang kurang tepat, karena banyak terjadi kerusuhan di mana-mana. Menurut beliau, situasi ini harus diatasi dan dibereskan terlebih dahulu sebelum membicarakan masalah kepemimpinan. Namun, desakan yang sangat kuat, akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima tawaran jabatan menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib menghadapi beberapa kelompok yang menuntut pengusutan terhadap pembunuhan Utsman bin Affan dan menghukum pelakunya. Prestasi yang dicapai oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib yang pertama adalah mengganti pejabat yang kurang cakap. Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Akan tetapi, pejabat-pejabat tersebut ternyata banyak yang berasal dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan. Akibatnya, makin banyak kalangan Bani Umayyah yang tidak menyukai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Prestasi yang kedua adalah membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki tanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Beliau menyita harta para pejabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Kebijakan tersebut mendapat tantangan dan perlawanan dari mantan penguasa dan kerabat Utsman bin Affan. Akhirnya mereka menghasut para sahabat yang lain untuk menentang kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan melakukan perlawanan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akibatnya terjadi peperangan seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Prestasi yang ketiga yaitu memajukan bidang ilmu bahasa. Pada saat pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, wilayah Islam sudah mencapai India. Pada saat itu, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasrah, fathah, dhamma, dan syadda. Hal itu menyebabkan banyak kesalahan bacaan teks Al-Quran dan hadis di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran dan hadis, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Dauli untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dalam mempelajari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan prestasi yang terakhir dari Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah bidang pembangunan. Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah untuk dijadikan sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, anak-anak, ini tadi sudah saya jelaskan tentang kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya. Ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.